Hari itu, 14 April 2020, di Jalan Sudirman, arah dari Blok M menuju Jembatan Semanggi, manusia dan mendung tetap berkejaran. Memang jauh dari kepadatan kendaraan di masa sebelum virus corona baru atau COVID-19 mewabah di negeri kita. Tapi beda betul dengan negara-negara di belahan bumi lainnya yang menerapkan lockdown. Ini jalan yang sama 6 hari kemudian. Melalui rute tol Depok Antasari, salah satu kru kami bebas melenggang menuju Jakarta tanpa diperiksa petugas saat melalui perbatasan Depok Jakarta Selatan di titik gandul. Seluruh masyarakat Jakarta selama 2 minggu ke depan, 14 hari ke depan, diharapkan untuk berada di rumah. Prinsipnya adalah ini bertujuan untuk memangkas mata rantai penularan COVID-19 di mana Jakarta pada saat ini merupakan epicenter dari masalah COVID ini. 17 April 2020, tepat 7 hari setelah masa pembatasan sosial berskala besar berlangsung di Jakarta. Lalu seperti apa kondisi lalu lintas di ibu kota? Itu tadi kondisi lalu lintas di kawasan Jalan Sudirman hingga Bundaran HI Jakarta Pusat yang berjarak 3 km dari Istana Merdeka. Mari kita bergeser ke pedestrian di kawasan perkantoran MH Tamrin Jakarta Pusat. Tim Indep bertemu beberapa pegawai yang masih bekerja di hari ke-7 penerapan PSBB. Seperti Devi yang merupakan pegawai asuransi kesehatan. Untuk jamnya kita dikasih waktu sampai dengan jam 10:30. Jadi cari waktu-waktu yang nggak padat. Dan pulangnya pun kita dimajuin gitu. Jadi lebih nggak terlalu, dan di kantor pun juga nggak semuanya, kita cuma 30% yang masuk. Namanya pembatasan sosial berskala besar, mobilitas warga dan moda transportasi yang dibatasi. Ada checkpoint atau titik pemeriksaan yang dibangun oleh Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan untuk memantau situasi. Petugas gabungan punya kewajiban memastikan warga menaati aturan di masa PSBB. Di antaranya, penumpang dan pengendara diwajibkan memakai masker. Jumlah penumpang mobil pribadi dibatasi maksimal 50% dari jumlah kursi, dan sepeda motor hanya boleh digunakan oleh 1 orang, kecuali yang memiliki alamat yang sama. Ada 33 checkpoint yang tersebar di DKI Jakarta. Salah satunya berada di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Tapi toh masih ada saja warga yang tidak tahu soal aturan PSBB, meski sudah jalan sepekan di tanggal 17 April lalu. Saya dari Kampung Bali mau ke Mayapada, mau ngantri ini nasi kotak. Katanya sih boncengan berdua, nggak pakai sarung tangan, itu aja. Kapasitas penumpang ya 50%. Kalau melebihi itu kita memang pelanggaran, kita kasih teguran. Kemudian kalau motor pribadi ya, boncengan berdua boleh, tapi dengan catatan 1 alamat. Kalau beda alamat tentunya kita lakukan penindakan. Ya sanksinya dari kita tetap memberikan teguran saja, teguran secara tertulis. Biasanya ada efek jera, paling enggak tidak akan mulang kembali lah. Di pusat kota begitu, bagaimana dengan pengawasan checkpoint di perbatasan Jakarta dengan daerah penyangga? Saat ini saya sedang berada di perbatasan antara Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Kalimalang Raya. Mari kita lihat seperti apa kondisi pemantauan atau pengawasan di titik perbatasan antara Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat ini. Nah, ini merupakan checkpoint di titik perbatasan dari Jakarta ke Bekasi, Jawa Barat. Namun terlihat tidak ada pengawasan maupun pemantauan kendaraan-kendaraan bermotor.
Checkpoint ini berada tepat di perbatasan Jakarta Timur dan Bekasi yang membelah Jalan Kalimalang Raya. Selama 2 jam, tim Indep memantaunya. Petugas di sini terlihat tak memantau pergerakan moda transportasi yang melewati checkpoint. Seharusnya mereka memantau pergerakan kendaraan dari Jakarta yang akan masuk ke Bekasi. Alhasil, mobil kami pun tak diperiksa saat melewati perbatasan ini. Kami lalu melanjutkan perjalanan masuk ke kota Bekasi. Tak jauh dari pintu keluar tol Bintara ada checkpoint. Checkpoint ini memantau pergerakan kendaraan dari Jakarta menuju Bekasi. Kita dari jam 6 pagi sampai jam 9 atau jam 6 sore. Kayaknya masyarakat sedikit-sedikit udah mulai mengerti ini. Hanya ada beberapa yang melanggar ya mungkin. Tapi sedikit-sedikit mereka udah tahu dengan adanya PSBB ini. 2 hari setelah masa PSBB di Bekasi berlangsung, petugas menemukan 15 pengendara motor yang tidak memakai masker dan 14 orang berboncengan. Kecil sekali jika dibandingkan dengan total 1.421 motor yang melewati checkpoint ini. Dan asal Anda tahu, hanya ada 2 pengemudi yang tidak memakai masker dari 1.004 mobil pribadi. Di hari pertama hingga ketiga PSBB di Kota Bekasi, volume kendaraan hanya turun sekitar 5 hingga 10%. Menurut pemerintah Kota Bekasi, orang dari wilayahnya ke DKI Jakarta masih tinggi. Ini masih terjadi pada hari kelima PSBB di Kota Bekasi. Kalau DKI memberikan sanksi tegas, warga yang dari kabupaten yang dari saya itu nggak akan masuk ke DKI. Tapi kalau DKI masih buka perusahaan-perusahaan tertentu yang memang dilarang dalam beberapa poin ya tentang interaksi itu, ya sulit. Kemarin saya hari ketiga proses PSBB di DKI aja saya lihat di perbatasan saya jumlahnya belum ada berubah. Karena mungkin DKI tidak tegas dalam melaksanakan PSBB-nya itu. Di masa PSBB, DKI Jakarta mengurangi pelayanan dan kapasitas transportasi umum. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ mencatat pengguna transportasi umum di ibu kota sudah turun sebelum penerapan PSBB. Penumpang Transjakarta misalnya tinggal 83 ribuan per hari. Itu kurang dari 10% dibandingkan hari normal yang mencapai 840 ribuan hingga sejuta penumpang. MRT sama saja. Jika pada hari normal penumpang MRT mencapai 85 ribuan per hari, di masa PSBB ini tinggal 5 ribuan orang. Penumpang KRL yang menjadi moda transportasi favorit melaju dari pinggiran Jakarta juga turun drastis. Di masa PSBB cuma 183 ribuan penumpang. Sementara dalam kondisi normal, KRL mengangkut 859 ribuan penumpang per hari. Meski pergerakan orang turun di masa PSBB, tapi sebaiknya Pemprov DKI Jakarta dan Pusat mencermati grafik kasus positif COVID-19 di Jakarta yang terus naik. Pada hari pertama PSBB, pemerintah mencatat ada 1.753 kasus positif COVID-19. Sementara pada 20 April atau 10 hari setelah ditetapkannya PSBB, jumlah kasus positif meningkat menjadi 3.097. Tanpa ada sanksi atau hukuman, menurut pakar kebijakan publik Agus Pambagio, PSBB tidak bakal berdampak signifikan dalam menekan atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari sisi kebijakan itu aneh, ngapain kita buat kebijakan atau peraturan tanpa ada sanksi, atau ada sanksinya tapi banyak kecuali ya seperti sekarang. Lalu banyak kecuali. Kalau udah itu rasanya kalau lepas saja, pusing-pusingan mah. Ya kalau ada checkpoint tapi tidak ada hukumnya, sanksinya buat apa? Kasihan mereka panas di tenda itu kan panas. Apa itu lepas saja lah. Kepada masyarakat, mari senantiasa melaju. Asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Maskernya mana maskernya? Kamu dengar maskernya mana? Pakai. Bagi para pedagang beras di pasar induk, bagi para pembeli, calon pembeli yang tidak menggunakan masker, sementara jangan dilayani. Ini demi kita semua.
untuk mencegah berkembangnya virus corona yang sudah ada di tengah-tengah kita. Teguran seperti ini harus dilakukan polisi agar warga yang melakukan aktivitas jual beli dan lain-lain di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur ikut aturan PSBB. Pasar yang menyediakan kebutuhan pokok termasuk perkecualian. Di masa pembatasan sosial berskala besar, jual beli masih boleh berlangsung, tapi syaratnya yaitu tadi harus taat aturan PSBB. Food Station, BUMD DKI Jakarta yang ditunjuk mengelola Pasar Induk Beras Cipinang mengklaim sudah menerapkan protokol kesehatan di lingkungan pasar. Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan itu sudah memerintahkan kami di BUMD Pangan DKI untuk mempersiapkan kondisi-kondisi, even kondisi terburuk menghadapi COVID-19 ini. Jadi kita mempersiapkan mulai dari protokol kesehatan, memang agak sulit untuk menertibkan tenaga-tenaga kasar. Kita berikan juga beberapa masker, kemudian edukasi, kita pasang spanduk, banner, semua mengenai COVID-19, bagaimana menghadapi atau menyiasati supaya tidak penyebarannya tinggi. Tim Indef menemukan banyak spanduk sosialisasi aturan pencegahan COVID-19 di sudut-sudut pasar. Tapi, apakah pedagang, pembeli, dan distributor kebutuhan di pasar ini menaati aturan itu? Woi, ini maskernya mana? Ini yang ini nih. Mana maskernya? Maskernya mana? Dalam pasal 14 Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan PSBB di Jakarta, pelaku usaha di pasar rakyat wajib melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh, baik karyawan maupun konsumen yang memasuki pasar. Tapi tim Indef menemukan pengukuran suhu tubuh hanya ada di gudang food station dan kantor pengelola saja. Adapun di pintu masuk Pasar Induk Beras Cipinang tidak ada pengecekan suhu tubuh. Harusnya semuanya mengerjakan hal yang sama, gitu ya. Jadi nanti coba saya cek lagi di lapangan. Antara masuk sama ada tim kita yang keliling biasanya. Mereka keliling untuk cek suhu karyawan-karyawan dari pedagang-pedagang yang di Pasar Induk Beras Cipinang. Bahkan ada saja warga yang masuk pasar tanpa menggunakan masker bebas melenggang. Aloy, pedagang beras di pasar ini sadar benar tentang bahayanya COVID-19. Selama pandemi, ia mengklaim sudah berusaha menerapkan aturan jaga jarak atau physical distancing antara pekerjanya dengan pembeli. Kita ikut memperlakukan ya semaksimal kita. Kita juga udah kasih penyuluhan ke pelanggan pakai masker. Terus untuk kita internal kita sendiri kita teralis, kita kasih plastik untuk membatasi antara kasir kita sama pembeli. Meski PSBB, Aloy tetap membuka tokonya. Usaha di bidang bahan pangan memang tetap boleh menjalankan aktivitasnya selama PSBB. Menurut pemilik toko Sumber Raya ini, pasokan beras yang masuk ke Pasar Induk Cipinang stabil alias tidak turun. Bahkan menurutnya ada peningkatan stok dalam 3 bulan terakhir. Dari segi harga juga kebetulan masuk musim panen ya. Jadi secara harga tidak ada kenaikan. Keterlambatan sejauh ini nggak ada. Karena kan untuk muatan sembako masih dibolehkan. Tak semua toko di pasar rakyat diperbolehkan buka seperti toko milik Aloy selama PSBB. Toko di pasar yang menjual selain kebutuhan pokok diminta tutup. Tujuannya untuk mengurangi keramaian dan kerumunan yang justru rentan terinfeksi COVID-19. Namun yang terjadi di lapangan sering tidak seideal di atas kertas. Tengok saja Pasar Ikan Hias Jatinegara, Jakarta Timur pada hari Minggu 19 April lalu ini. Pasar ikan hias ini tetap buka di hari ke-9 pemberlakuan PSBB. Warga dan pedagang mayoritas memang menggunakan masker, tapi mereka berkerumun mengabaikan aturan jaga jarak untuk menekan penyebaran COVID-19. Saat itu tak terlihat polisi yang mengatur kawasan ini. Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar menyatakan telah berulang kali menertibkan mereka yang beraktivitas di pasar ini. Namun pedagang tetap saja ngeyel. Berkerumun dan berkumpul merupakan hal terlarang selama pandemi COVID-19. Peraturan Gubernur tentang aturan PSBB menyebutkan ada sanksi bagi mereka yang melanggar aturan.
Sanksi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana. Namun, itu di atas kertas. Kenyataan di lapangan masih berkata lain. Sanksi belum juga diterapkan. PSBB ini tidak ada bedanya dengan social distancing. Jakarta ya, kita bicara Jakarta ya, sudah 10 hari. Nah, jadi tidak ada bedanya. Kenapa tidak ada bedanya? Karena dua-duanya tidak ada sanksi. Ya, dan PSBB tanpa sanksi itu sama aja dengan social distancing, sama aja gagal. Pemprov DKI akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang di luar sektor yang dikecualikan. Karena itu kami berharap segera ditaati, karena review akan dilakukan dan kami akan melakukan tindakan tegas, bisa berbentuk evaluasi atas izin-izin usaha. Dan bila melakukan pelanggaran dan itu berulang terus, maka kita bisa cabut izin usahanya. Di masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, tidak semua sektor usaha boleh beraktivitas. Cuma 11 sektor usaha ini yang boleh tetap beroperasi dengan catatan menaati protokol kesehatan. Apakah aturan ini telah dijalankan? Pada 20 April lalu atau hari ke-10 pelaksanaan PSBB, tim Indep mendatangi kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kami menemukan perusahaan otomotif masih beroperasi. Padahal sektor ini tidak masuk dalam 11 sektor usaha yang dapat pengecualian. Halo Dan. Ya, Pak. Dan mau tanya, ini masih beroperasi apa gimana? Udah enggak, kemarin separuh-separuh Pak. Oh, kemarin separuh-separuh. Jadi bukan kemarin minggu ya? Iya, maksudnya minggu kemarin ya? Sebagian. Oke. Terus sekarang udah libur besok? Besok udah mulai libur? Oke. Di hari kelima PSBB, 15 April lalu, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi menemukan 200 perusahaan yang bergerak di luar 11 sektor tadi yang tetap beroperasi. Kok bisa? Ratusan perusahaan ini berdalih mengantongi izin operasional dari Kementerian Perindustrian. Kisah selanjutnya adalah sebuah deret ukur yang agak sulit diterima akal. 5 hari berselang, yaitu 20 April 2020, perusahaan yang mengantongi izin operasional dari Kementerian Perindustrian bertambah menjadi 763 perusahaan. Nah, kami juga ya mengajak nih ya dari Kementerian Perindustrian untuk sama-sama melakukan pembinaan, untuk sama-sama melakukan pengawasan, untuk karena kalau kita sama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan, otomatis punya dampak psikologis yang lebih mantep lah, lebih dahsyat. Karena yang memberikan izin langsung memberikan pengawasan, sepertinya dia lebih takut kan gitu daripada kita. Dan kalau seumpamanya ada penyimpangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, nah dari Kementerian Perindustrian juga bisa langsung melakukan sanksi seperti itu. Rata-rata ada yang di manufacturing, di garment juga ada. Ya, di kawasan Berikat Nusantara kan banyak. Lalu apa pertimbangan Kementerian Perindustrian memberikan izin operasional kepada ratusan perusahaan di luar sektor esensial itu? Prinsipnya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa kegiatan ekonomi melalui industri manufaktur itu bisa tetap berjalan, ya. Kita tidak boleh karena COVID ini, karena wabah ini, kemudian kita shutdown, ya. Banyak sekali yang masih melakukan kegiatan ekspor, dan ini tentu akan sangat membantu neraca perdagangan kita yang pasti karena tekanan ekonomi dunia akibat wabah ini juga berpengaruh pada Indonesia. Namun langkah Kementerian Perindustrian ini dinilai bertentangan dengan upaya penanggulangan wabah COVID-19. Bisa di dunia ekonominya semua berhenti kok. Semua ngurus COVID. Nanti saja. Ini force majeure sudah tutup dulu semua, sembuhkan orang, baru bisnis lagi.
Sekarang kita mau dualisme begitu, malah nggak beres-beres. Nanti negara lain yang sudah konsentrasi, lihat Vietnam, Kamboja, Laos, konsentrasi di dunia lainnya selesai. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansah mengaku pemerintah daerah dan pemerintah pusat masih jalan sendiri-sendiri dalam mengatur operasional perusahaan selama masa PSBB. Cuman kan masih jalan sendiri-sendiri. Kemenperin sendiri, kita sendiri. Kalau saya lihat sih mereka sudah melakukan pengawasan seperti itu. Cuman kan kita nggak tahu yang diawasi yang mana, gitu kan, kita nggak tahu kan. Alangkah lebih enaknya, lagi pula kan kalau seumpamanya sama-sama barang itu, PSBB ini tujuannya bisa berjalan optimal. Ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan daerah membuat aturan PSBB bak macan kertas. Jika gubernur akan mengambil tindakan untuk mencabut izin dan seterusnya, tidak bisa karena mereka memegang izin dari Kementerian Perindustrian. Harusnya yang esensial saja, tapi ternyata yang tidak esensial, misalnya pabrik baut pun bisa beroperasi karena ada izin. Sehingga dengan itu, ambigu begini susah untuk diterapkan landasan hukum. Tanpa landasan hukum namanya PSBB gagal total. Menyaksikan kondisi di lapangan dan masih tingginya kasus positif COVID-19, PSBB di ibu kota mestinya diperpanjang. Tapi kalaupun diperpanjang, Pemprov layak mendengar saran Agus Pambagio berikut. Sudah 2 minggu baru Jakarta, apakah mau selesai? Kan tidak ada hasilnya nih. Masih sama orang kan? Mau diperpanjang, saya bilang Pak Gubernur, perpanjang kalau aturan seperti sekarang. Ini percuma, suka aja stop, nggak usah ada PSBB, biarin saja. Orang berkumpul biarin. Tanggung jawab negara, karena tidak bisa dikasih tahu dan negara terlalu pelit untuk memberikan jaminan sosial pada rakyatnya. Kalau takut dikorupsi, nanti saja ngurusnya. Ketika pabrik sudah selesai, nah yang maling ini kan cacat, baru dihukum berat. Terserah hukumannya. Agus Pambagio meragukan jurus PSBB ini manjur menekan penyebaran COVID-19 di jantung Republik ini. Menurut Agus, yang paling mendesak dan fundamental adalah melakukan langkah yang lebih tegas disertai sanksi yang tegas pula. Iya, betul. Karena kita tidak menghentikan. Kita mau menghentikan malu-malu. Karena apa? Kalau saya hentikan, negara ada membiayai. Ternyata bilangnya tidak punya uang. Mereka sudah punya. Itu yang saya bilang pelit tadi. Negara pelit pada rakyatnya. Ya kan? Tetapi mau diatur, aturannya juga nggak pas. Nggak bisa dihukum, ya nggak bisa. Ya pandeminya jalan terus. Kita paling nanti pandemi terus secara alamiah aja. Kasihan dokter-dokter atau tenaga kesehatan. Pemerintah harus lebih concern pada dia daripada ekonomi. Ekonomi itu bisa disusun nanti.